Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadi Nerd. Oke, senang rasanya bisa tampil kembali di channel terindah Suyadi Nerd ini dalam suasana yang tenang, yang damai, penuh ketentraman, penuh kedamaian di hati kita masing-masing tentunya. Dan alhamdulillah kita sampaikan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kehidupan dan penghidupan kita masih diberikan kelancaran dan juga masih diberikan waktu kita untuk saling berbagi informasi. Oke, video kali ini akan saya ceritakan sedikit tentang postingan-postingan saya yang telah saya muat khususnya di media sosial Facebook terkait peringatan Natal 2020. Saya memposting ucapan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2021 kepada kawan-kawan semua, para sahabatku di seantero jagat raya ini yang merayakan hari Natal dan tahun baru. Tanggapan yang beredar di media massa yang khususnya Facebook yang saya posting itu bervariasi. Saya menanggapinya biasa-biasa saja, karena dalam pikiran saya ketika saya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru itu kepada kawan-kawan di seantero negeri ini dan juga kawan-kawan di seantero dunia yang lainnya, itu sebagai ucapan kepada mereka atas apa yang mereka rayakan, atas apa yang mereka gembirakan pada momen tahunan yang diselenggarakan oleh kawan-kawan kita yang merayakannya. Dan ada seorang netizen yang memberikan komentar, yaitu kawan kita yang berkeyakinan Konghucu. Saya tidak sebutkan namanya di sini. Dia menyatakan, "This is the correct one. We live not alone in this world." Hahaha. Dan ini merupakan suatu tanggapan yang rutin saya dengar setiap kali saya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru kepada umat Nasrani di seluruh dunia. Tanggapan-tanggapan positif dan negatif bermunculan di sana sini. Keyakinan saya ketika saya mengucapkan ini, saya tidak menggadaikan akidah, karena akidah itu adalah keyakinan individu manusia kepada Tuhannya. Ketika saya mengucapkan ini kepada kawan-kawan, itu tidak menyentuh akidah, sama sekali tidak menyentuh akidah. Jadi bagi saya, ketika saya mengucapkan ini sangat pas bagi saya, karena kawan saya, sahabat-sahabat saya itu beraneka macam keyakinan dan kepercayaannya. Dan tanggapan dari kawan kita yang Konghucu tadi, yang Chinese keturunannya, dia adalah orang Indonesia. Dia juga merupakan sahabat saya juga, dan kami sering berdiskusi dengan dia. Ungkapan seperti ini bahwa dia sangat mendukung sekali dengan ucapan yang saya sampaikan di media massa ini, bahwa ini yang paling benar. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Artinya dia mengekspresikan bahwa di Indonesia ini bukan cuma Islam satu-satunya agama yang diakui di negeri ini. Dan dia sebagai umat Konghucu, ketika melihat saya yang muslim mengucapkan seperti ini, kalimat seperti ini, dia cukup merespon positif bahwa ketika mengucapkan ini bukan merupakan suatu
perubahan akidah, tapi hanya ucapan yang hanya pada ucapan surface saja, bukan bercerita tentang akidah, bukan menggadaikan akidah. Ketika saya mengucapkan Islamat ini bukan berarti saya menggadaikan akidah. Sebagai toleransi kita kepada umat-umat yang lain, mengucapkan itu bukan berarti menggadaikan. Justru yang kawan kita ini yang Konghucu ini, dia sedikit mengkoreksi tentang yang sering dia tonton juga di video-video atau dia dengarkan ceramah-ceramah ustadz-ustadz kita yang sering kali salah arah ketika berceramah, sering kali keluar kata-kata yang menyentuh kepada pornografi, menyentuh kepada kata-kata kekerasan, sehingga dia ini merasa tersakiti pikirannya karena ucapan-ucapan beberapa ustadz-ustadz tertentu yang sangat keras. Tapi saya pun memberikan pemahaman kepada dia ini bahwa tak semua ustadz yang seperti itu, bahwa ketika dia menyampaikan kalimat-kalimat keras seperti itu hanya untuk memantapkan akidah umatnya, akidah jamaahnya yang pada saat itu mendengarkannya. Hanya saja kemungkinannya ketika dia mendengarkan itu, di situ menjadi masalahnya. Jadi ada baiknya ketika kita ingin mengomentari para ahli-ahli agama di bidangnya masing-masing, kita harus melihat posisinya, harus melihat suasananya. Ketika suasananya itu dalam situasi yang memang para ustadz atau para pendeta atau para mong ini sedang memberikan ceramahnya di depan umatnya, itu adalah hak dia untuk menyampaikan keyakinannya, untuk menyampaikan akidahnya, untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada umatnya. Dan ketika kita sebagai umat lain yang mendengarkan berita, yang mendengarkan ceramahnya itu, kita diharapkan untuk tidak mengambil hati, untuk tidak menanggapinya terlalu dalam, karena mereka itu menyampaikan ceramahnya, menyampaikan keyakinan-keyakinan tentang agamanya di depan umatnya masing-masing. Meskipun ketika penyampaian itu diposting di media sosial seperti YouTube ataupun disebarkan lewat Facebook, kebenaran kita anggota di sana, kebenaran kita membukanya, dan kebenaran kita memahaminya, dan kebenaran pula kita merasa terzolimi dengan ceramahnya itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berbeda. Intinya kita harus meletakkan posisinya bahwa ahli agama tersebut atau ustadz tersebut sedang bercerita, sedang berceramah kepada umatnya, bukan kepada umat yang lain. Hanya saja mungkin dari sisi penyampaian bahasanya mungkin kita tidak perlu harus dengan cara-cara keras, dengan cara-cara permusuhan, apalagi memusuhi agama-agama yang lainnya. Dan sekali lagi saya menanggapi dari kawan saya atau para netizen yang beragama lain daripada Islam, yang menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan suatu yang benar. Dan saya menyampaikan ini bukan cuma tahun ini, tiap tahun, hampir tiap tahun lihat media massa, saya menyampaikan ucapan selamat kepada para setiap pemeluk agama yang merayakan hari kebesarannya, hari keagamannya. Bukan berarti saya menggadaikan akidah hanya dengan menyampaikan tersebut, karena akidah dalam Islam itu tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan mengucapkan itu dari kepala sampai hati kita, bahkan sampai meyakini bahwa ihsan kita, bahwa kita merasa ihsan ketika mengucapkan itu, Tuhan menyaksikan itu. Dan ketika saya menyampaikan selamat hari Natal dan Tahun Baru bagi para umat yang merayakannya, ini bukan merupakan suatu syahadat. Ini bahasa Indonesia yang kita sering ucapkan kepada siapapun, termasuk kepada
bangsa Indonesia mengucapkan selamat siang, selamat malam, dan selamat apapun di sana. Selamat menempuh hidup baru. Itu merupakan satu ucapan, bukan barter akidah, bukan menyatakan keakidahan yang bagaimana secara religiusnya. Semoga belum satu lagi hampir saya lupa. Dan memang sejumlah netizen yang lain juga memberikan komentar bahwa ketika saya mengucapkan itu, mereka beranggapan bahwa saya telah meragukan keakidahan saya sendiri. Nauzubillah. Tidak, ini sama sekali tidak. Saya hanya menyampaikan ini bukan menggadaikan akidah. Sekali lagi, kita Islam, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam hadir ke Indonesia ini, bahwa di Indonesia ini dulunya telah ada agama-agama yang sebelum Islam masuk. Tapi ketika Islam sudah masuk, agama itu masih tetap ada. Artinya bahwa Islam itu diterima di Indonesia dengan posisi sebagai pengganti agama yang lama. Tetapi penganut agama yang lama itu masih ada. Dan hidup toleransi itu tetap harus kita bina. Kita tetap Indonesia, bahwa ada Pancasila, keanekaragaman beragama, keanekaragaman berbangsa, bersuku bangsa, dan bahkan berbahasa yang lebih daripada 700 bahasa daerah di negeri kita ini. Dan termasuk agama yang berketuhanan yang Maha Esa. Selama kita meyakini bahwa hidup kita adalah berketuhanan yang Maha Esa, dan kita masih Indonesia, dan kita masih Pancasila. Sekali lagi saya sampaikan video ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita hidup saling bertoleransi, dan tetaplah pada akidahnya masing-masing, dan tetaplah berbangsa dan bernegara, hidup rukun dalam kedamaian, damai dalam kerukunan, dan tetap Pancasila, tetaplah Islam, tetaplah Anda yang Kristen, tetaplah Anda yang Buddha, tetaplah Anda yang Konghucu, tetaplah Anda dengan agama Anda masing-masing, dan kita tetap bangsa Indonesia. Tetap kokoh, jayalah NKRI, majulah bangsaku, sehatlah negeriku, sehatlah rakyat-rakyatku, dan bangkitlah dari nestapa COVID yang masih melanda kita. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Selamat menyambut tahun baru 2021. Semoga kita mempunyai resolusi yang lebih indah ke depannya, dan semoga channel Terindah Suyadina di tahun 2001 bisa menjadi sebuah channel, menjadi panduan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe the channel Terindah Suyadina.